Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya di pembelajaran PJJ PPKN tema yang kedua. Di sini pertemuan yang kelima. Langsung saja Pak Prima mulai. Di sini nanti kita akan mempelajari tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Ya. Tapi sebelum Pak Prima mulai pembelajaran, perlu Pak Prima ingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya untuk selalu menjaga kesehatan karena dengan merebahnya wabah virus corona, anak-anakku harus selalu rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, dan juga jaga jarak, dan yang paling penting adalah tetap di rumah. Oke, mari kita mulai pembelajaran tema 2, selalu hemat berenergi. Tetapi mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kewajiban yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih antara lain: 1. Tidak membuang sampah di sungai atau selokan. Yang kedua, membersihkan sungai atau selokan dari sampah bersama-sama warga masyarakat. Mengadakan reboisasi di sekitar rumah untuk penyimpanan air tanah. Yang keempat, hemat dalam penggunaan air atau menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Subtema 1, pembelajaran 1. Hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap kesediaan air bersih. Air merupakan sumber kehidupan, baik bagi tanaman, hewan, maupun manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketersediaan air bersih demi pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan dalam penggunaannya tergantung pada keputusan dan tindakan seseorang yang bersangkutan, atau hak juga bisa dikatakan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah beban yang harus dijalankan seseorang untuk memberikan sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh orang lain atau pihak tertentu dan cenderung dituntut secara paksa. Atau kewajiban ini biasanya dipenuhi sebelum seseorang mendapatkan haknya. Langsung pembelajaran keempat, hak dan kewajiban warga masyarakat atas energi listrik. Energi listrik penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Menggunakan energi listrik merupakan hak setiap warga masyarakat. Semua ragam kebutuhan manusia yang memerlukan energi listrik tersebut dapat terpenuhi jika setiap warga masyarakat sadar melaksanakan kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban ikut serta dalam menjaga ketersediaan energi listrik. Contoh, dengan disiplin membayar listrik dan hemat dalam penggunaan energi listrik. Bentuk kebutuhan manusia yang memerlukan energi listrik. Yang pertama yaitu menonton televisi, ya. Biar yang membutuhkan manusia itu dalam energi listrik, yang pertama nonton TV. Yang kedua menyetrika pakaian. Yang ketiga belajar menggunakan komputer, dan masih banyak lagi, ya. Menyalakan lampu, menyalakan mesin cuci, dan lain sebagainya yang menggunakan energi listrik. Menghemat energi listrik dapat dilakukan dengan, cara menghematnya itu dapat melakukan dengan mematikan televisi apabila selesai menonton, ya. Kalau sudah selesai segera dimatikan. Yang kedua, mematikan komputer setelah digunakan, ya. Setelah digunakan segera dimatikan komputernya. Yang ketiga, mematikan lampu pada siang hari. Jadi kalau pada siang hari lampu tidak usah dinyalakan.
Yang keempat, mengeringkan pakaian secara alami di bawah terik sinar matahari. Yang kelima, mematikan lampu belajar setelah selesai digunakan ya. Biasanya kalau selesai belajar terus tinggal tidur sampai pagi. Jadi akan boros dalam menggunakan energi listrik. Berikutnya, sikap bijaksana dalam penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaatnya ya. Manfaatnya yang pertama, meminimalisasi pemanasan global. Yang kedua, energi listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat secara merata ya. Kalau dalam penggunaannya bisa secara merata dinikmati oleh masyarakat. Yang ketiga, mengurangi biaya pembayaran rekening listrik ya. Jadi kalau bisa menghemat, rekening listriknya pembayarannya akan sedikit juga. Yang keempat, mengurangi kebutuhan pembangkit energi atau impor energi. Nah, yang berikutnya, menciptakan keamanan dan kenyamanan. Sekarang lanjut ke pembelajaran 6. Hak dan kewajiban warga masyarakat atas minyak bumi. Indonesia kaya akan sumber daya alam, salah satunya minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil tambang sebagai bahan baku pembuatan BBM atau bahan bakar minyak, seperti premium, pertalite, solar, dan aftur. Negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD NRI tahun 1945 dan ditegaskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bumi dan air semuanya ya, dari rakyat untuk rakyat. Contoh pelaksanaan hak warga masyarakat atas sumber energi berupa minyak bumi. Ya, contohnya ini. Hak manfaat minyak bumi untuk kebutuhan sehari-hari. Menggunakan bahan bakar minyak bumi ya, seperti premium, solar, bensol, dan minyak tanah sebagai bahan bakar kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. 2. Hak mengelola minyak bumi sebagai sumber pengolahan, mengolah baja, aluminium maupun besi, atau banyak keperluan dapur yang dihasilkan pengolahan ini antara lain kulkas, kunci dapur, kunci jendela, panel pintu, dan kursi. Yang ketiga, hak mencari keuntungan dari minyak bumi, misalnya menjual LPG untuk memasak dengan kompor gas. LPG merupakan gas cair hasil penyulingan minyak bumi. Hak warga masyarakat atas minyak bumi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Contohnya yang pertama, menjaga dan melestarikan minyak bumi agar tetap terjaga ketersediaannya. Yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar minyak karena ketersediaan minyak bumi sangat terbatas. Contohnya, bepergian menggunakan kendaraan umum atau bersepeda. Yang ketiga, melaporkan bentuk pelanggaran pemanfaatan minyak bumi kepada pihak yang berwajib. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Subtema 2 pembelajaran 2. Hak melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Ya. Yang pertama, hak dan kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah. Nah, itu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Artinya, kamu sebagai peserta didik juga memiliki hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Ya, kalau hak tadi harus diterima, kalau yang kewajiban harus dilakukan.
Kedua aspek ini harus dilaksanakan secara seimbang ya, agar tidak terjadi ketimpangan. Hak dan kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah. Nah, peserta didik mempunyai hak dan kewajiban. Hak peserta didik memperoleh pengajaran dari guru. Terus, mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, itu menjadi haknya peserta didik. Dan juga mendapatkan perlakuan adil, ya. Nah, mendapatkan hak juga menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sekolah yang tersedia. Nah, terus menanyakan materi pembelajaran yang belum dipahami saat pembelajaran. Nah, itu semuanya menjadi hak peserta didik. Apabila belum jelas, itu adalah menjadi hak peserta didik. Sedangkan kewajiban peserta didik, kewajibannya yang pertama, menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah. Nah, lagi mempunyai kewajiban mematuhi tata tertib dan menjaga situasi pembelajaran agar tetap kondusif. Kewajibannya tadi lagi menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. Selanjutnya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan baik dan tepat waktu. Nah, dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan kelas pada khususnya dan di lingkungan sekolah pada umumnya. Ya, ini peserta didik, ini haknya, kewajibannya peserta didik, ini haknya kewajibannya ya. Terus yang dua, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Dikatakan seimbang jika hak yang diperoleh seseorang disertai pelaksanaan kewajiban yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh, kewajiban yang dapat dilakukan terhadap kelestarian alam. 1. Menebang pohon menggunakan sistem tebang pilih. Ya, yang dapat kewajibannya yang dapat untuk menjaga kelestarian alam. Itu. Yang dua, hemat dalam menggunakan kertas. Yang ketiga, melakukan kegiatan penghijauan, ya, menanam pohon, ya. Yang keempat, menghindari membuka lahan dengan membuka hutan. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebagian besar energi berasal dari sumber daya alam tak terbarukan, yaitu minyak bumi dan batu bara. Pembelajaran 4 ya, itu tentang warga negara dalam menghemat energi. Ya, ini ya. Bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga ketersediaan energi. Yang pertama, mematikan peralatan yang menggunakan energi listrik saat tidak digunakan, seperti televisi, AC, lampu pada siang hari, komputer, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua, mematikan air saat bak air terisi penuh. Nomor 3, mengurangi aktivitas yang menggunakan bahan bakar minyak dengan cara berjalan kaki apabila jaraknya dekat. Yang keempat, berinovasi menciptakan sumber energi alternatif. Pembelajaran 6, pentingnya perilaku hemat energi. Manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Hampir seluruh aktivitas manusia di bumi memerlukan energi. Energi listrik sangat erat dengan aktivitas manusia seperti memasak, belajar, dan bekerja. Beberapa contoh penggunaan energi secara bijak antara lain, yang pertama, mematikan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, memanfaatkan energi alternatif untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, meminimalisasi penggunaan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Hemat energi banyak bentuknya. Salah satunya hemat listrik dengan mematikan saklar. Penggunaan energi listrik yang kurang bijak akan berdampak buruk terhadap ketersediaan energi.
Contohnya penggunaan bahan bakar. Nah, itu dalam pembelajaran 4 ya, menumbuhkan kesadaran perilaku hemat energi. Nah, contoh menghemat energi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, yang pertama, berjalan kaki atau bersepeda apabila jaraknya dekat. Yang kedua, hindari menggunakan mesin cuci saat baju dengan jumlah sedikit. 3. Memadamkan lampu pada siang hari. Yang keempat, bukalah pintu dan jendela untuk meminimalisasi penggunaan AC. 5. Gunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Contoh kiat menghemat energi saat merebus air. Nah, merebus air ya. Pastikan ukuran air yang diperlukan sehingga tidak perlu merebus air kembali. Ya, yang dibutuhkan berapa itu ya. 2. Gunakan panci yang besarnya sesuai air yang akan direbus. Yang ketiga, tutuplah panci pada saat merebus air sehingga cepat mendidih. Pembelajaran 6. Sikap bijak dalam menggunakan energi ya. Demi mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, setiap warga masyarakat wajib bersikap bijaksana dalam menggunakan haknya atas pemanfaatan energi. Contoh pemanfaatan energi alternatif antara lain ya. 1. Sebagai upaya menghemat bahan bakar. 2. Sebelum membangun gedung, sebaiknya pertimbangkan aspek ramah lingkungan. Contohnya, membangun gedung dengan mempertimbangkan sinar matahari sebagai sumber penerangan pada siang hari. Nah, itu tadi pembelajaran tema 2 pertemuan yang kelima PJJ PPKN yang disampaikan Pak Prima. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelumnya di sini ada tugas ya, ada tugas PJJ PKN pertemuan keempat ya. Tuh, yang pertama, kerjakan buku pendamping PR tema 2 halaman 120 A, B, dan C. Nah, tuh. Nah, pesan dari Pak Prima, kerjakan di buku tulis jawaban saja yang A ini A kode saja, yang B jawabannya saja, yang C juga jawabannya saja. Nah, silakan jawabannya dipoto. Nah, dipoto kemudian kirimkan ke link berikut. Nah, linknya ini ya. Ini Google Form. Silakan nanti linknya dikirim ke link ini. Itu saja pembelajaran dari Pak Prima. Silakan dikerjakan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.